Oh iya, Jadi insya Allah saya yang menggantikan sebagai moderator. iya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore yang cerah ini kita sambil ngabuburit bisa bersama-sama mengikuti acara meskipun dalam keadaan online tadabbur Al-Qur'an yang insya Allah rutin dilaksanakan setiap minggunya bersama Bapak, bersama Pak Cecep. Terima kasih Pak. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya yang sudah masuk. Mudah-mudahan nanti pesertanya bertambah. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita tercinta yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam. Baik kepada semuanya, untuk menambah keberkahan acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pada sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan masih di surah yang kemarin ya Pak, yang di minggu Ya, kemarin. Ya, langsung saja supaya mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya dari sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah atau 22 April 2021 kita bisa melanjutkan kembali kegiatan tadabbur Al-Qur'an yang digagas oleh LDK PDJ IAIDJ Amis. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran. Berikutnya sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik sekalian, kita melanjutkan pembahasan surah At-Takwir, surah ke-81. Silakan mushafnya dibuka. Kalau di mushaf standar, surah At-Takwir ini halaman 586. Ayat ke-16. Ayat 16. Baik, saya bacakan. Oh, dari ayat 15 ya, bukan 16. Ayat 15. Saya bacakan ayat 15 sampai ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas
Fala uqsimu bil khunnas. Dari sekalian, dari ayat 15 sampai ayat 18, 4 ayat ini berisi tentang sumpah Allah ya. Di ayat 15, fala uqsimu bil khunnas. Allah berfirman, aku bersumpah demi bintang-bintang al-jawaril kunnas yang beredar dan terbenam. Ya. Satu, Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Yang kedua, di ayat 17, wal-laili idza as'as. Dan malam ketika telah larut. Kemudian ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Idza tanaffas, apabila menyingsing. Baik, ini tentu para ahli tafsir memiliki penjelasan yang panjang lebar ya tentang 4 sumpah ini. Tapi kita di sini tidak mendalami itu ya, karena bisa sangat melebar ke sana kemari. Jadi yang penting kita ketahui di surah At-Takwir ayat 15 sampai ayat 18 ini berisi sumpah-sumpah Allah ya. Dan sumpah-sumpah Allah akan ditemui juga di surat-surat lain banyak ya. Nah, tadi ya, dengan bintang-bintang, dengan malam, dan dengan waktu subuh. Apa yang disumpahkan Allah ada di ayat 19. Mulai dari ayat 19. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, ya, dhamirnya merujuk kepada Al-Quran. Innahu, Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, adalah sungguh ucapan atau firman Allah yang dibawa oleh rasulin karim, oleh rasul, oleh utusan karimin yang mulia. Nah, yang dimaksud utusan yang mulia di sini adalah malaikat Jibril. Tuh. Jadi yang disumpahkan itu adalah tentang Al-Quran. Ayat 20 menjelaskan tentang sifat Jibril. Ya, tentang Jibril itu siapa? Tentang Rasulin Karim itu siapa? Nah, ayat 20, Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Jibril itu adalah dia yang memiliki kekuatan, dzi quwwatin ya. Jibril itu memiliki kekuatan. Kemudian yang kedua, inda dzil arsy makin, dan dia memiliki kedudukan makinin yang kokoh di sisi dzil arsy, nah, di sisi Allah yang memiliki aras. Jadi ayat 20 ini menerangkan tentang sifat Jibril, malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril itu adalah dzi quwwatin, satu itu. Yang kedua, inda dzil arsy makin. Ayat 21 masih juga tentang Jibril. Muta'in thamma amin. Jibril itu di alam malaikat sana muta'in ya, yang dipercaya atau ditaati, thamma aminin,
dan dipercaya. Nanti kita lihat di surah yang lain, di surah Asy-Syu'ara, Jibril itu disebut Ruhul Amin, ya. Ruh yang dipercaya. Jibril memang dalam Al-Quran memiliki posisi yang istimewa gitu ya. Nanti kita akan lihat di surah-surah yang lain. Nah, berikutnya ayat 22, saudara sekalian. Ini tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahabatmu itu, kumnya, khitab kumnya ini kepada orang-orang musyrikin Mekah. Saya ingatkan kembali, surah At-Takwir ini salah satu surah Makkiyah. Ya. Situasinya, situasi Mekah, Nabi Muhammad usia 40 sampai 53 sebelum hijrah. Nah, maka ini situasi yang dihadapi Nabi Muhammad SAW di Mekah. Allah menyampaikan kepada orang musyrikin Mekah, wa ma sahibukum, dan sahabatmu itu atau keluargamu itu, Kanjeng Nabi kan keluar orang Quraisy juga, orang Mekah juga. Gitu. Wa ma sahibukum bimajnun, sahabatmu itu tidak gila, karena mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu gila. Dan nanti tuduhannya wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah dari setan. Maka di ayat atas Allah membantah di ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Bukan. Itu apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah ucapan atau firman Allah yang disampaikan oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Baik, ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabatmu itu, Muhammad itu tidak gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu, dan dia Muhammad ra'ahu, ya. Ra'ahu ada domir huwa, ya, domir mustatir. Ra'ahu, dia Muhammad melihat Jibril itu bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Kalau kita baca di sirah, ini kejadian pertama Nabi Muhammad SAW melihat Jibril itu ketika menerima wahyu di Gua Hiro. Jadi Kanjeng Nabi melihat Jibril itu dengan jelas, bil ufuqil mubin. Ufuk itu ya langit lah gitu ya, di atas gitu. Nah, kemudian ayat 24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Ini juga masih tentang Nabi Muhammad SAW. Dan dia, wa ma huwa, ya, Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang bidonin, bukan orang yang kikir, alal ghaibi, tentang informasi yang gaib. Artinya, ya karena beliau adalah Rasul, informasi dari Jibril itu ya memang beliau sampaikan, tidak beliau sembunyikan gitu, ya. Nanti kita lihat di surah Yunus. Ya. Assalamualaikum, ada Pak Haji Rudi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilajeng ngapunten ya namanya gabung. Haji. Ya. Ya, di surah Yunus, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan atau disuruh oleh Allah di ayat 16 ya, surah Yunus. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adarakum bi. Katakan Muhammad, kalau Allah
berkehendak, aku tidak akan membacakan Al-Quran ini kepada kalian. Artinya ya tidak kikir itu seperti itu ya. Nah, kembali ke At-Takwir, saudara sekalian, silakan At-Takwir sekarang ayat 24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Wa ma huwa, dan Muhammad itu bukan orang yang kikir terhadap informasi-informasi yang gaib. Wa ma huwa, nah kalau huwanya di ayat 25, yang dimaksud adalah Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Sekali lagi, ya, ini untuk membantah tuduhan orang musyrikin Mekah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata setan atau kata-kata jin, atau di awal-awal ya, saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro, itu banyak yang menuduh bahwa Kangjeng Nabi Muhammad kesurupan gitu. Wah, ini gara-gara jin Gua Hiro gitu. Dan Kangjeng Nabi sendiri di awal-awal ketika pulang ke rumah ya, ketika baru menerima wahyu itu pulang ke rumah, beliau juga belum yakin, sehingga minta diselimuti oleh istrinya ya, Siti Khadijah ya, yang kemudian beliau konsultasi ke pamannya Waraqah bin Naufal. Nah, ini ayat-ayat ini, saudara sekalian, menggambarkan situasi awal-awal Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menerima Al-Quran. Baik, berikutnya ayat 26, maka Allah bertanya, terutama khitabnya ini kepada orang musyrik Mekah saat itu, fa'aina tadhabun, maka kemana kamu akan pergi? Maka kemana kamu akan pergi? Kaitannya dengan Al-Quran, begini, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah zikrun, adalah peringatan lil alamina, bagi seluruh alam. Artinya, narasi-narasi Al-Quran itu berlaku bagi seluruh umat manusia di segala tempat dan di segala zaman. Makanya tidak ada tempat orang untuk melarikan diri dari ketentuan-ketentuan yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Gitu. Nggak ada. Meskipun dia sekarang menolak, ya, ada orang, misalkan banyak ya di seluruh dunia ini, mayoritas kan sebetulnya tidak menerima Al-Quran. Mayoritas manusia di seluruh dunia yang hidup di tahun 2021 ini tidak menerima Al-Quran. Nah, tapi meskipun mereka tidak menerima Al-Quran, mereka tidak akan bisa lari gitu, dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran. Contoh, ya, contoh. Ketentuan dalam Al-Quran menyatakan di surah Ar-Rum, ya, di surah Ar-Rum, ini contoh manusia tidak bisa lari itu. Kalau mau dibuka silakan halaman 410 ayat 54. Halaman 410 ayat 54 surah Ar-Rum, surah 30. Ini manusia tidak akan bisa lari. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan kalian semua, kata Allah kepada seluruh umat manusia nih ya. Min dha'fin, pertama, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bayi, lahir manusia ke alam dunia, bayi lemah, ya. Itu.
Kemudian tumbuh membesar gitu, umur 10, 11, 12, 20, 25. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dia Allah menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah kuat itu min ba'di quwwatin itu menjadi dha'fan, menjadi lemah lagi, wa syaibah dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir. Dia Maha mengetahui dan Maha berkuasa, ya, mengatur, mengukur. Qadir itu mengukur. Nah, siapa yang manusia yang bisa lari dari kenyataan ini? Ayat 54 surah Ar-Rum ini. Tidak ada. Maka fa'aina tadhabun. Kamu itu mau lari kemana? Mau pergi kemana? Dengan menolak Al-Quran itu mau lari kemana? Dan semua perjalanan hidup manusia itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Tuh, ya. Jadi yang dimaksud fa'aina tadhabun di surah At-Takwir. Itu salah satu contoh, ya. Yang tadi di surah Ar-Rum ayat 54 itu contohnya. Nah, berikutnya silakan kembali ke surah At-Takwir ayat 27, ya. Surah At-Takwir ayat 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu adalah tidak lain adalah zikrun. Zikir. Nah, zikir. Maka saudara sekalian, kalau ya, kalau mau konsisten dengan Al-Quran nih, ya, ini mohon maaf nih bagi para praktisi zikir gitu, ya. Misalkan zikir yang kemudian dimaksud zikir itu wirid. Kalau melihat Al-Quran, yang dimaksud zikir dalam Al-Quran itu ya Al-Quran gitu, mengkaji Al-Quran dan sholat, ya. Ada dua. Anda bisa contoh wa aqimis sholata li dzikri, ya. Ada Nabi Musa itu, ya, di surah Toha. Nah, Al-Quran itu adalah zikir, zikr. Makanya kita ini sebetulnya sedang mengkaji ini, sedang zikir. Gitu. Nah, berikutnya ayat 28. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Liman sya'a, bagi siapa saja di antara kalian, di antara kamu, ayyastaqima, yang mau lurus dengan Al-Quran. Gitu. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yang mau istiqomah dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan jadi zikir bagi dirinya. Kalau Anda mau istiqomah dengan Al-Quran, Al-Quran itu bisa jadi peringatan, betul-betul meresap ke dalam dirinya sebagai peringatan. Nah, tapi bagaimana saya bisa istiqomah? Nah, ternyata ini ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'una, dan kamu tidak bisa menginginkan untuk istiqomah gitu dengan Al-Quran illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah juga, oleh Allah Rabbul Alamin. Kalian tidak bisa ingin istiqomah dengan Al-Quran kecuali Allah juga menginginkannya. Maka berbahagialah bagi siapa saja, bagi adik-adik siapa saja yang sudah bisa istiqomah dengan Al-Quran. Itu berarti Allahnya juga berkehendak. Ya. Karena tidak sedikit orang yang 1-2 kali belajar Al-Quran kemudian lepas gitu, ya. Banyak yang tidak bisa istiqomah.
Silakan di halaman 577. Kita lihat ini yang semisal ya dengan seirama dengan ayat tadi. Surat Al-Mudassir ya. Surah Al-Mudassir ayat 54. 54 sampai 56. Ya. Halaman 577 ayat 54. Kalla innahu tazkiroh. Kalla tidak. Ini kalau ini jawaban untuk ayat-ayat di atasnya ya, kalla tuh. Kita potong dari sini. Innahu Al-Qur'an itu ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu tazkirotun adalah tazkiroh. Ini hampir semakna tadi zikrun. Nah, kalau di sini tazkiroh. Nanti Pak Haji Rudi bisa lebih luas mengelaborasi Ya, apa insyaallah. Zikr dengan tazkiroh gitu. Ini ahli balaghah ya. Amin. Nah, kalla innahu tazkiroh. Kata Allah, Al-Quran itu adalah tazkiroh. Terjemahkannya benar-benar suatu peringatan kalau diterjemahnya ya. Ya, mirip kan tazkiroh, zikrun dengan tazkiroh. Faman sya'a, barang siapa yang ingin, zakarohu, maka dia akan mengambil pelajaran, akan menjadikannya Al-Quran itu sebagai media untuk zikir gitu, atau akan menjadikan Al-Quran itu akan bisa mengambil pelajaran. Faman sya'a zakarohu, bagi yang ingin Al-Quran itu. Tapi lagi-lagi kata Allah, wa ma yazkuruna illa ayyasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wa ma yazkuruna. Tapi mereka itu, ya mereka tuh kalau konteks ini orang musyrikin Mekah. Kalau sekarang, zaman sekarang ya seluruh umat manusia lah ya. Wa ma yazkuruna. Mereka itu tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, berzikir dengan Al-Quran, illa ayyasha Allahu, kecuali Allah juga berkehendak. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kalau saya nih enaknya menerjemahkan yang ayat 56 ini, huwa ahlut taqwa, dialah Allah yang ahlut taqwa. Apa? Kalau di sini terjemahkannya Tuhan yang patut kita bertakwa. Ahlut takwa itu ya keluarganya orang yang bertakwa lah gitu ya. Wa ahlul maghfirah, dan yang memiliki maghfirah Allah. Jadi senada ya dengan yang tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalau di sini wa ma yadhkuru faman syaa kalla innahu tazkirah faman syaa dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Satu lagi ada di surah Al-Insan, silakan. Halaman 580 di ujung surah Al-Insan. Di ujung surah Al-Insan, halaman 580 ayat 29. 29 30 31 ya. Inna hadhihi tadzkirah. Nah, kalau di sini inna hadhihi tadzkirah. Kalau di tadi Al-Mudassir kalla innahu tadzkirah. Di sini inna hadhihi tadzkirah. Ini sungguh ini Al-Qur'an ini adalah tadzkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang menghendaki, kalau orangnya mau berkehendak, ittakhadha ila rabbih sabila. Dia akan menjadikan, akan mengambil Al-Quran ini sebagai jalan menuju Allah, sebagai sabil. Ya, sabil itu jalan. Dia akan pakai Al-Quran ini dalam kehidupan ini, karena tahu ujung dari kehidupan ini nanti hari kiamat saya akan menghadap Allah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Tapi lagi-lagi ayat 30, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah.
Tapi kamu tidak bisa ingin-ingin menjadikan Al-Quran ini sabil, hidayah, tunjuk, illa ayyasha Allah, kecuali Allah juga berkehendak. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tapi kamu nggak bisa ingin-ingin. Saya ingin Al-Quran ini menjadi pembimbing dalam hidup saya. Saya ingin menjadi Al-Quran ini menjadi penerang hidup saya. Tidak bisa kalau Allah tidak berkehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, aliman, hakima, dan maha bijaksana. Aliman itu begini, saudara sekalian. Kenapa? Ini berkaitan dengan Al-Quran sebagai petunjuk yang kita tidak bisa ingin-ingin sendiri gitu, tapi Allah juga harus berkehendak. Karena Allah tahu apa yang terjadi dalam diri kita ini, dalam keramaian ataupun dalam kesendirian. Ini maksudnya ya. Manusia ini, seluruh manusia itu punya dua sisi kehidupan. Ya. Ada sisi tampilan luar. Nih kalau sedang Zoom begini, sedang Google Meet ini sebetulnya tampilan luar sebetulnya. Apa yang ditampilkan oleh kita. Gitu ya. Ketika banyak orang. Nah, ada ini kalau istilah dalam sosiologi, ada backstage ya, ada front stage, ada backstage. Ini teori dramaturgi ya, saya pinjam dari sosiologi. Semua manusia itu sebetulnya sedang memainkan drama dalam hidupnya. Ada front stage, ada backstage. Ya. Front stage itu ketika tampil seperti ini, pakai peci, tampilan soleh begitu, ya. Nah, tapi diingat bahwa setiap manusia itu punya backstage, ada belakang panggungnya. Nah, Allah tahu kamu itu ketika tampil di depan orang begitu, ketika di belakang orang begini, ketika banyak orang begitu, ketika dalam kesendirian seperti ini. Nah, orang yang paling jauh perbedaannya antara ketika banyak orang dan ketika sendiri, jauh gitu. Ketika banyak orang masoleh, ketika sendiri kacau lah gitu ya. Nah, itu sulit itu menerima Al-Quran sebagai hidayah. Karena Allah tahu betul tentang orang itu. Di dalam surat Yasin, innama tunziru manit taba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya. Khasyiyar rahmana bil ghaib. Di situ. Jadi orang yang bisa diingatkan oleh Nabi Muhammad, innama tunziru, kata Allah, innama tunziru. Orang yang bisa engkau ingatkan itu Muhammad adalah manit taba'a dzikra. Satu, dia harus mau mengikuti az-dzikra, yaitu Al-Quran. Ikut nuturkeun. Yang kedua, syaratnya wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Allah bil ghaib, dalam kesendirian. Ketika dia sendiri, takut kepada Allah. Jadi aneh, takut kepada Allah, tapi banyak orang enggak aneh. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri. Makanya puasa ini kan latihan, ya. Jadi ayatnya juga la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang takwa. Ya karena puasa itu latihan untuk takut kepada Allah dalam kesendirian. Nah, kembali ke Al-Insan, ya. Jadi innallaha kana aliman hakima, itu di ayat 30, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kaitannya Maha mengetahui itu, jadi seseorang ini akan Allah tahu sebetulnya dia ini pantas tidak menerima Al-Quran, gitu. Menjadikan Al-Quran ini sebagai jalan menuju Allah. Karena Allah tahu tentang orang itu. Terakhir di ayat 31, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih.
Allah memasukkan siapa saja yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Rahmatnya itu ya Al-Quran, memahami Al-Quran. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Paham Al-Quran itu rahmat. Wadzalimina a'adda lahum adzaban alima. Dan orang-orang zalim, orang-orang yang menolak Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran, Allah sediakan bagi mereka adalah azaban alima, azab yang pedih. Baik, saya kira demikian saudara sekalian ya, dari sekalian. Nanti kita diskusi. Jadi surah At-Takwir sudah sampai ayat 29 ya. Tadi ada beberapa hubungan dengan ayat-ayat yang lain berkaitan dengan kehendak Allah terhadap orang untuk istiqomah dengan Al-Quran. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya, dan insya Allah waktu ada sedikit lagi ya, sambil kita ngabuburit, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan barusan, saya persilahkan mau di kolom chat ataupun langsung, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin Ustadz, Ukti izin masuk. Ya. Tadi sedikit ingin berusaha memahamkan diri saya tentang kaitan antara surah At-Takwir tadi, tentang kehendak seseorang yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, kemudian juga nanti ada kehendak Allah yang kemudian juga sangat menentukan apakah orang ini diizinkan untuk masuk, diizinkan untuk masuk ke dalam rahmatnya itu, atau mungkin ditolak begitu. Nah, jadi tadi dari surah At-Takwir, Allah berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayasallahu rabbul alamin, gitu ya. Nah, tadi ada kata in huwa illa dzikr gitu. Kemudian tadi di surah Al-Muddathir, kalau tidak salah tadi ada kalimat innahu tadhkirah gitu ya. Tadhkirah, kebetulan ya, kebetulan di pinggir saya ada alumni Haur Kuning. Barusan saya konsultasi. Jadi kalau adzikr itu dari kata zakaro, dari wajan pala ya, berarti itu artinya dia yang berusaha untuk memahami Al-Quran begitu. Jadi Quran itu oleh Allah dibuat mudah untuk dipahami. Tapi bagi orang yang memiliki syarat tentunya, kemudian akan diberikan kemudahan itu, sebagaimana Allah berfirman di Al-Qamar surah ke-54 itu ya, di 17, 20, 30 dan ayat 17, 22, 32 dan 40 itu. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Siapa? Allah, kata Allah, kami telah menjadikan Quran ini mudah sekali untuk diambil pelajaran, dipelajari begitu. Tapi Allah berfirman, ada nggak orang yang benar-benar mengambil pelajaran gitu. Benar-benar mengambil pelajaran ini mungkin adalah memenuhi persyaratan gitu ya. Persyaratan yang dimaksud adalah satu, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, adalah menjadi ahlut taqwa dan ahlul maghfirah, yang ini adalah ahlul Quran itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menginformasikan bahwa Allah memilih kan, tsumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina wa minhum zalimun linas wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat, itu yang kata Bunda Aisyah mengatakan bahwa beliau sendiri mengatakan zalimun li nafsi gitu ya, di posisi itu, saking tawaduknya mungkin seperti itu. Nah, jadi maksud saya adalah supaya kemudian kita bisa menggapai atau diizinkan, diokehkan gitu sama Allah untuk bisa mengakses firman-firmannya ini, untuk kita bisa diperkenankan oleh masuk ke dalam lingkungan rahmatnya itu, diakui sebagai keluarga Allah itu, di keluarga Ahlul Maghfirah itu, maka harus istiqomah. Satu tadi syaratnya ya, ayat takim, istiqomah, ittaba gitu, itu terus gitu.
dan kita menyebur, kita dalam menyelam dalam samudra Al-Quran itu. Terus apa yang akan kita dapatkan, serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, nanti Allah yang ngebentuk kita. Itu kenapa? Karena kita sudah meyakini bahwa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan sebagai pelajaran, dan Allah sendiri yang akan merekrutnya bagi orang yang sudah melayakkan diri tentunya. Gitu. Ya. Nah kemudian Ustadz, tadi ada kata tadhkiroh ya. Kalau tadhkiroh itu dari kata dzakaro yudzakiru tadhkirotan kan ya. Oh Dari iya, betul. wajan fa'ala yufa'ilu Oh, betul. warroha yufarihu. Jadi kalau menurut pemahaman saya, kalau tadi kita yang berupaya gitu ya, kita yang berupaya untuk mengambil pelajaran. Kalau tadhkiroh ini berarti Qur'annya yang berupaya merasuk ke jiwa kita. Kalau kitanya sudah berupaya tadi itu kemudian direspon upayanya oleh Allah gitu ya, Ya. maka Quran akan merasuk ke jiwa kita, merubah kita ya, seperti itu tazkirah. Nah, jadi syaratnya tadi harus menjadi orang yang ahlu taqwa, ahlul maghfirah, istiqomah itu yang berarti dia adalah orang mukmin kepada Al-Quran. Kenapa? Karena orang mukmin itu sebagaimana Al-Baqarah 121, maka dia alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Nah gitu ya, wa may yakfur fa ulaika humul khasirun. Jadi orang yang dianugerahi Al-Qur'an, maka dia akan senantiasa membacanya dengan pembacaan yang benar, dengan pemahaman yang benar. Ulaika yu'minuna bih, ya orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Kalau dia sudah membacanya benar, terus kemudian yatslu berarti terus-menerus istiqomah begitu ya. Nah, lalu kemudian dia pemahamannya juga benar sebagaimana yang sedang kita upaya untuk mempelajari, sebagaimana cara yang dilakukan oleh para sahabat dengan menghadirkan Rasulnya itu begitu. Nah, maka kemudian insya Allah akinah yang kemudian oleh Allah mungkin itu dipasang kepada orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran tapi dia masih musyrik, tapi dia masih tidak beriman kepada akhirat, maka kan dalam surah Al-Isra dikatakan wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainahu wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kan gitu. Ya. Bagi orang yang bukan ahlul magfirah, bukan orang yang ahlu ahlullah gitu, ahlul takwa gitu, maka berarti dia orang non mukmin gitu. Orang non mukmin berarti orang musyrik. Orang musyrik. Nah, dia nggak akan pernah bisa untuk menggapai Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah memasang hijab, memasang hisab gitu. Begitu seperti itu. Dan maka mungkin peran kita, karena tadi kita berupaya untuk menggapai Al-Quran itu, mengambil pelajaran Al-Quran itu, supaya kemudian nanti kita diperkenankan oleh Allah, maka syaratnya maka kita harus lalui. Jadi ittiba dulu, kemudian istiqomah, kemudian kita jadi ahlul maghfirah, kita ahlul taqwa. Bagaimana kemarin saya pengen tunjukkan ke Ustadz yang lembaran-lembaran kemarin itu, sup itu dari Singapura itu, bahwa kalau di sana untuk bisa mempelajari Al-Quran itu, mentadabur Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sudah biasa mereka di kelompok itu untuk sholat subuh 40 hari berturut-turut tanpa henti. Kenapa? Betul. Karena menghilangkan kemunafikan, gitu kan. Betul. Kemudian berdoa banyak, manfaatkan antara azan iqomah, apalagi ini lagi saum gitu ya. Itu maksudnya mungkin banyak bertaubat supaya ahlul maghfirah, ahlul taqwa, nanti Allah bukakan hijab-hijab itu sehingga kita akan diperkenankan untuk mengakses gitu, yakni dengan berupaya untuk melayakkan diri untuk jadi pewaris Al-Quran seperti itu. Itu mungkin Ustadz. Dan sedikit lagi zikr ya. Ini teman-teman para penghafal Quran, Al-Quran itu salah satu namanya indah sekali. Az-zikr, tazkirah, itu ingat. Artinya satu-satunya kitab suci yang saya tahu mudah untuk diingat itu ini. Tapi ada syaratnya tadi ya, supaya kita diperkenan untuk mengingat, ada ayyastaqim, satu istiqomah, dan ahlut taqwa ahlul maghfirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, buat kita semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama ya. Ya, baik, kembali lagi ya ke sesi yang tadi, yaitu sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Cecep dan barusan ada Ustadz Rudi. Dipersilahkan kepada yang ingin bertanya. Boleh di kolom chat atau langsung?
Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya menyambung ya, Pak Ida. Iya, Pak. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rudi nih Iya. tentang sholat berjamaah. Ya. Jadi dari sekalian pasangannya Al-Quran, ya Al-Quran mau tahfidz, tahsin, tadabbur, semua. Pasangannya adalah sholat berjamaah ya. Nah, tadi bagus sekali Pak Haji Rudi menyampaikan kalau di Singapura itu sholat berjamaah subuh ya diutamakan. Karena memang itu kan yang paling sulit ya. Kalau subuh berjamaah otomatis lah duhur, asar, mungkin maghrib, isya itu berjamaah. Ya. Jadi memang seperti di surah Al-Ankabut ayat 45 ya Haji, yang menyatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar ya. Zikrullah. Jadi zikrullah itu adalah akbar. Yang paling besar, yang paling penting dalam hidup ini adalah zikrullah. Nah, apa zikrullah itu? Zikrullah itu adalah utsru ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Satu, membaca Al-Quran, dua, sholat. Jadi membaca Al-Quran dan menegakkan sholat itu paketan. Satu paket. Kalau hilang salah satunya, pasti yang satunya lagi juga benar gitu, akan hilang. Jadi kalau kita nih belajar Quran, ingin jadi hafid atau hafidoh gitu, tapi sholatnya jelek, nggak akan nyambung gitu. Atau sholatnya bagus tapi Qurannya tidak dikaji juga nggak. Pokoknya harus dua ini paketan gitu. Jadi Al-Quran dan sholat. Jadi nah ini mungkin yang dipraktekkan di Singapura itu luar biasa gitu. Memang sesuai seperti itu ya. Sesuai. Ya, demikian, Mbak Ida. Baik, Bapak. Terima kasih. Bagaimana? Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Yang izin bertanya boleh? Ya, silakan Teh Wida ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Kan misalnya ada seseorang yang ingin menghafal Quran, tetapi dia itu tidak ada di lingkungan pesantren, artinya hanya ada di lingkungan rumahnya gitu, ada di rumahnya. Nah, dalam menghafalnya kurang ada stimulus dari teman penghafalnya juga gitu. Jadi dalam komitmennya, dalam konsistennya itu tidak bisa istiqomah gitu bisa dibilang. Terus dalam menjaga hafal ini juga tidak ada partner gitu. Dan dalam mengelola perilakunya juga kan bisa jadi ada hubungannya dengan teman gitu ya, terstimulus oleh temannya. Bagaimana cara kiat-kiat untuk penghafal Quran yang memang tidak ada di lingkungan penghafal Quran gitu, Ustaz, agar bisa istiqomah. Kalau ini kayaknya Pak Haji Rudi ini lebih cocok sebagai Al-Hafidh. Amin Ustaz, amin. Ya, amin. Pertanyaan Wida ini gitu ya, Wahida ya, oleh Pak Haji Rudi aja. Iya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz, oleh siapa saja. Ya, silakan Pak Haji Rudi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Ustaz, mohon doanya mudah-mudahan apa yang adik-adik ini selalu tulis di situ ya. Saya mau protes gimana, mau enggak juga bingung sebenarnya mah. Mudah-mudahan ini menjadi dicatat sama malaikat bahwa saya, keluarga kami dan adik-adik semua menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya.
Ini teman-teman Wida, juga teman-teman yang lain, Al-Quran ini miliknya Allah ya. Ini firman Allah dan Allah tuh hadir. Allah tuh sangat-sangat suka mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Bahkan di hadis yang sering mungkin disampaikan sama ustadz-ustadz kita, bahwa ketika kita yang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ya illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah untuk tilawah Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran. Tadarus itu bisa memahami memahami cara bacanya, kemudian menghafalnya, memahami maknanya, kemudian mempelajari metode bagaimana mengajarkannya, mendakwakan dan sebagainya. Seperti yang kita lakukan saat ini, maka kata Allah, aku akan hunjamkan kepada hati orang tersebut ketenangan. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Allah akan mengirim malaikat untuk menaunginya, mengerumuninya, menjaganya. Ya, malaikat hafadzah itu. Kemudian Allah akan banggakan mereka di langit. Allah maha melihat kegigihan seseorang. Allah maha tahu tentang apa yang terbersit di hati seseorang. Kegigihan seseorang tahu. Dan Allah tidak akan biarkan orang yang dalam kesendiriannya ingin mengakses Al-Quran, pasti Allah berikan jalan. Dulu saya di pesantren yang bukan pesantren Al-Quran. Darussalam tahu sendiri. Adik-adik tahu sendiri, kampus kita tahu sendiri, pesantren Darussalam bukan pesantren yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Meskipun setiap tahun ada saja orang yang hafal Al-Quran. Ya, minimal Ustaz Cecep ya, angkatan-angkatan dulu itu. Kalau orang yang nggak masuk ranking, bahkan ranking terakhir tuh 4 juz mah dapat gitu ya. Yang hafal Quran juga banyak. Tapi perlu diingat, kita di sana bukan hanya belajar Quran. Kemudian ketika orang yang menghafal Quran, ada saja partnernya dijadikan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ya. Termasuk harus dikirimkan dari luar negeri misalkan. Ya, dulu jujur saya bersyukur kembali kepada Allah ya, karena dipertemukan dengan Pak Kiai Irfan Hilmi itu yang memotivasi saya untuk belajar Quran. Kemudian sampai ketemu dengan seseorang di Madinah, di Nabawi yang memotivasi untuk menghafal Al-Quran. Kemudian saya berdoa dan akhirnya justru dosen Azhar dikirim ke Darussalam yang khusus membimbing saya. Dan kemudian beberapa orang yang betul-betul pengen menghafal gitu. Dan tidak banyak itu. Hanya mungkin 20-an atau berapa yang lebih konsisten kurma itu mungkin ada hanya sekitar kurang dari 10 ya. Ada 6 orang kalau nggak salah. Dan jadi saya berhusnuzon ketika Wida meskipun atau teman-teman di rumahnya sendiri misalkan, di keluarga yang bukan belum terbiasa menghafal, nanti kalau kita komitmen mohon sama Allah hindarkan kemusyrikan dan lain-lain, yakini akan akhirat, pahami tentang keutamaan mengkaji Al-Quran dari Al-Qurannya itu sendiri, kemudian pahami tentang sosok Rasulullah, para sahabat yang ahlul Quran itu, maka nanti Allah akan dipilihkan teman terbaik meskipun satu. Ya, ini mungkin Ustadz nanti bisa menguatkan bahwa salah itu Amsal orang Indonesia mengatakan teman 1000 masih kurang, musuh 1 masih terlalu banyak gitu ya. Temannya teman yang mana dulu? Teman yang ahlul Quran meskipun 1 itu dahsyat. Tetapi teman yang nggak ada Qurannya itu hati-hati ya. Meskipun banyak justru akan mengajak Anda menjadi jauh dari Al-Quran. Jadi tetaplah berhusnuzon, kemudian kalau memang memungkinkan untuk bisa bergabung dengan komunitas yang ahlul Quran, itu ambil. Tapi kalau belum, coba Anda serius, kemudian mohon sama Allah, nanti Allah kirim ya, yakin. Bahkan harus melintasi benua. Jujur yang membimbing saya dulu pertama kali lebih fokus kepada Al-Quran, ternyata bukan orang sini. Tapi dari Mesir oleh Allah dikirim selama 2 tahun di sini. Dan saya mendapat banyak manfaat dari situ gitu ya. Jadi antum husnuzan sama Allah, insya Allah nanti Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Dan salah satu mungkin rahmat Allah yang akan dihunjamkan, dicurahkan kepada orang yang senantiasa rajin mengkaji Al-Quran, nanti bisa jadi adalah salah satunya dipermudah untuk ketemu dengan orang-orang yang terus akan memotivasimu, terus kemudian akan menjadi orang yang menjadi partner terbaik dalam menghafal Al-Quran. Itu mungkin Ustadz, terima kasih. Mohon nanti ditambahkan tadi tentang Amsal yang selama ini kita pahami itu ya. Teman 1000 masih sedikit ya. Ya, jadi betul memang lingkungan itu berpengaruh ya dalam hal kedekatan kita dengan Al-Quran. Nah, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jirudi ya, kalau kita punya keinginan kuat, tekad yang kuat, nanti
akan didatangkan dan Allah akan menciptakan lingkungan kita yang sesuai gitu. Nah, memang langkah pertama adalah batasi teman gitu ya. Betul kata Pak Jurudi. Jadi jangan berprinsip ingin banyak teman ya. Sekarang kan polanya begitu hidup ini. Ingin berbanyak-banyak follower. Kalau di Facebook bangga dengan banyaknya pertemanan gitu. Bangga disebut orang yang luas masuk ke segala kalangan. Itu sebetulnya akan menghambat kita dalam memahami Al-Quran. Jadi kita harus mulai dengan membatasi teman gitu. Teman saya hanya, ini jujur kalau di Tasik ataupun kalau di kampus juga ya, saya tidak banyak teman. Ini hanya salah satunya Pak Haji Rudi ini. Sama. Ya, gitu. Saya tuh nggak banyak teman gitu. Karena kalau terlalu banyak nanti wah repot gitu, repot. Cukuplah 2-3 teman gitu, 1 orang juga cukup asal dia membawa kita gitu. Ya, itu tambahan dari saya. Saudara Yuda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembalikan ke Wahidah, silakan. Saya kira sudah sore ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Ustadz. Bagaimana Teh Wida? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rudi, Ustaz. Ya, baik. Waktu juga sudah sore ya, sepertinya juga tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin penyampaian materi dari keduanya sudah sangat baik gitu. Maka dari itu kita langsung tutup saja ya Pak. Iya, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada Tadabbur Al-Quran sore hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri dan Ustadz Rudi. Terima kasih kepada Teh Wida yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucap hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika baik, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz.